Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Yun Xiao juga sedikit terkejut, dia tersenyum dan berkata, "Oh, ini Tuan Luan Junhao. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, kamu terlihat sangat santai, apakah Anda berjalan-jalan?" Petik 2. Luan Junhao mengerutkan kening dan melihat sekeliling, dia berkata dengan aneh, "Kamu satu-satunya di sini." Yun Xiao mengikuti pandangannya dan berkata, "Daren tidak menghitung miliknya sendiri." Wajah Luan Junhao memerah, dan kemarahan melintas di wajahnya, dia mendengus dan berkata, "Karena kamu sendirian, maka tidak ada kesalahan, ikutlah denganku." Yun Xiao sedikit bingung, "Pergi? Di mana? Kamu di sini untuk menjemputku. Bagaimana menurutmu?" Luan Junhao berkata dengan dingin, "Ini adalah istana ilusi besar Sir Teng Guang, jadi saya secara alami di sini untuk membawa Anda kepadanya." "Tuan Luan," kata Yun Xiao dengan heran, "kapan Anda bergabung dengan Teng Guang?" Petik 2. Mencari perlindungan. Luan Junhao mendengus dingin, istana ilusi yang hebat ini berisi semua pemahaman Sir Teng Guang tentang Dao Surgawi. Saya telah menerima izin dari Tuan untuk berkultivasi di sini, saya hanya membantu Tuan melakukan beberapa hal secara sekilas. "Apakah Teng Guang memintamu untuk menangkapku?" tanya Yun Xiao. "Jika kamu tidak pergi, maka aku akan menangkapmu," kata Luan Junhao. Yun Xiao tertawa aneh dan berkata, "Tuan Luan, Anda juga orang kuat dari generasi Anda. Pertama, Anda membantu Han Junting, lalu Anda membantu saya, dan sekarang Anda membantu Teng Guang. Saya sarankan Anda berjuang untuk gelar Lei Feng saat billboard dibuka kembali." Ekspresi Luan Junhao berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, "Kamu berani mengejekku?" "Aku tidak berani," kata Yun Xiao dengan santai, "aku hanya mengagumimu dari lubuk hatiku." Luan Junhao sangat malu dan marah, dan dia berkata dengan dingin, "Tuan ini masih memikirkan ikatan lama sekarang dan terus berbicara dengan baik, tetapi sekarang aku tahu betapa murahnya kamu, bahkan jika kamu dipukuli sampai mati, itu tidak akan terlalu banyak." Dia mengubah tangannya menjadi telapak tangan dan tiba-tiba menamparkan. Pasir kuning berputar-putar di sekitar telapak tangannya, dan angin kencang keluar dari telapak tangannya ke segala arah, kekuatan yang melonjak meledak. Ledakan. Ruang di sana hancur oleh pasir kuning, dan sosok Yun Xiao berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Mata Luan Junhao menjadi dingin, dan dia berkata dengan ganas, "Bahkan jika aku harus mengambil risiko dihukum oleh Sir Teng Guang, aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu dan menghancurkan gigi anjingmu." Dia mengepalkan tinjunya. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berkontraksi, dengan telapak tangannya sebagai pusatnya. Pusaran tak berujung diturunkan, seluruh ruang sempit berada di bawah kendalinya. "Mari kita lihat apakah kamu bisa melarikan diri ke ujung bumi." Di sini, wajah Luan Junhao menjadi gelap dan dia berteriak, "Di sini." Kelima jari itu tiba-tiba mengepal, dan seluruh ruang dikompresi, bintik-bintik cahaya keemasan muncul di kepalan tangan, seperti pasir kuning abadi di sungai abadi. Niat tinjunya mengerikan, dan matanya dingin saat dia meninju sebuah ruang. "Keluar dari sini!" Ledakan. Ruang di sana meledak seketika, dan bayangan hijau melesat keluar. "Sudah terlambat bagimu untuk pergi." Mata Luan Junhao dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh, dia mengambil langkah maju tiba-tiba, dan semua ruang di sekitarnya langsung terbang melewatinya, dalam sekejap, dia berada di depan bayangan cahaya. Dan telapak tangannya terjatuh. Telapak tangan gangga besar, sebuah sungai abadi muncul di depannya, langsung menyedotnya dan kemudian meledak. Bum bum bum, sebuah ledakan besar naik ke langit, dan koridor pohon bunga di sekitarnya berubah menjadi debu. Dengan Luan Junhao sebagai pusatnya, ruang hampa dengan radius 1000 kaki muncul, semuanya dihancurkan oleh telapak tangan. Ruang itu sedikit bergetar, dan aliran darah menyembur keluar, kemudian, seluruh tubuh Yun Xiao jatuh dari celah dan jatuh ke tanah, dipenuhi luka. Luan Junhao maju selangkah dan menginjak kakinya di kepala Yun Xiao, menekan seluruh kepalanya ke tanah, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna. Sampah. Luan Junhao mengangkat ujung kakinya dan menginjaknya beberapa kali sebelum dia menendangnya pergi.
Debu di tanah terangkat, dan jejak panjang tertinggal di tanah, yang penuh dengan darah. Jadi, apakah kamu patuh sekarang? Jalang. Mata Luan Junhao berkedip saat dia melangkah maju dan berkata, serahkan artefak suci Anda, dan saya dapat menyelamatkan hidup Anda dan membiarkan Anda melihat Sir Teng Guang hidup-hidup. Berlumuran darah, Yun Xiao berdiri dengan gemetar, wajahnya penuh ketakutan saat dia berkata, jangan datang, jika kamu membunuhku, Teng Guang tidak akan membiarkanmu pergi. Luan Junhao berhenti di jalurnya dan mengungkapkan senyum menghina, dia berkata dengan jijik, sepotong sampah belaka, apakah menurutmu kamu berharga di mata Sir Teng Guang? Ledakan, tubuhnya tiba-tiba bergerak, meremas di udara dan muncul di depan Yun Xiao, dampaknya saja mengangkat tubuh Yun Xiao. Yun Xiao membuka mulutnya dan mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Tangan kanan Luan Junhao melesat keluar, kelima jarinya membentuk cakar saat dia mencubit bahu Yun Xiao dan merobeknya. Ah! Yun Xiao berteriak kesakitan saat seluruh lengan kanannya robek dalam sekejap, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan wajahnya berlumuran keringat. Hahaha. Luan Junhao tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, dia sangat senang melampiaskan amarahnya setelah dipermalukan. Hahaha. Tawa bergema di antara langit dan bumi, dan semuanya sunyi kecuali suara tawa. Mohon aku, berlututlah dan mohon padaku. Cepat berlutut, mati, dia berteriak, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di perutnya, dia tidak tahu mengapa, tetapi organ dalamnya sepertinya telah dipelintir, seolah-olah sebuah kekuatan telah memasuki tubuhnya dan membukanya. Rasa sakit yang luar biasa menyebar, dan pada saat yang sama, aliran darah mengalir ke tenggorokannya. Puff! Akhirnya, dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya penuh ketakutan saat dia menatap genangan darah di tanah, ada juga potongan organ dalamnya di dalamnya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Luan Junhao sepertinya telah menyadari sesuatu, dia tiba-tiba menghirup udara dingin, dan energi unsur di tubuhnya langsung meledak, naik ke ekstrim. Telapak tangan Gangga yang besar, hancurkan semuanya. Ledakan, sungai yang panjang bergelombang, menembus dunia saat kekuatan yang bergejolak melonjak terus-menerus. Pemandangan di sekitarnya menjadi kabur di bawah kekuatan sungai Gangga, kemudian berangsur-angsur menjadi jelas. Tubuh Luan Junhao bergetar, tetapi pemandangan di sekitarnya tidak berubah sama sekali, Yun Xiao masih berdiri di depannya, satu-satunya perbedaan adalah dia menderita luka dalam. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Mengapa kamu berteriak seperti orang gila? Mata Yun Xiao berkedip dengan ejekan saat dia mencibir. Kamu pengecut, teknik ilusiarimu benar-benar bisa menipuku. Luan Junhao sangat malu dan marah, tetapi masih ada gelombang besar keterkejutan dan kengerian di hatinya, dia langsung mundur beberapa langkah dan menjadi sangat waspada. Untungnya, aku memberimu pukulan, kata Yun Xiao, jika tidak, saya tidak tahu berapa lama Anda akan terpesona. Dia melihat ke langit dan berkata, sudah larut, bawa aku untuk melihat Teng Guang, mungkin saya bisa membuatnya untuk makan malam. Tidak mungkin. Luan Junhao terbakar amarah, dan seluruh wajahnya sangat biru sehingga tampak seperti telah dicat dengan cat, dia meraung, aku tidak percaya kamu memiliki kemampuan untuk melawanku. Dia mengepalkan tinjunya, dan pasir kuning memenuhi udara, memenuhi seluruh ruang. Saat dia mengepalkan tinjunya, dua tornado perlahan terbentuk, mereka seperti naga yang ditangkap dan terus-menerus berjuang naik turun, kekuatan mereka semakin kuat dan kuat. Sosok Yun Xiao berkedip saat dia terbang mundur 1000 kaki dalam sekejap, dengan tangan kanannya memegang pedang es, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya, dan ruang niat pedang muncul di sampingnya, menyebar seperti penghalang. Pasir kuning yang memenuhi langit menyapu dan menyerangnya terus-menerus, tetapi itu tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Junior, Luan Junhao berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu tidak akan pernah bisa melihat seberapa tinggi langit. Yun Xiao memegang pedangnya secara horizontal di depannya, seluruh tubuhnya dalam batas niat pedang, kalau begitu, bolehkah aku bertanya, tuanku, seberapa tinggi langit yang dapat engkau lihat? Setidaknya lebih tinggi darimu, Luan Junhao berkata dengan dingin. Dia menarik tangannya ke depan, dan dua naga menari di udara, energi berubah menjadi tebasan dan tersebar. Cobalah skill pamungkas yang baru saja aku pahami, naga ganda merobek Wind Slash.
Dia berteriak dan mengulurkan tangannya. Langit dan bumi bergetar saat dua naga bertanduk meraung dan menghantam penghalang niat pedang. Sangat kuat, wajah Yun Xiao berkedip, dan pedang es tenggelam, itu terus berdering, dan penghalang terus menyusut. Ledakan, naga bertanduk terus mengebor, dan pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitarnya, memenuhi langit. Ledakan, akhirnya, penghalang itu pecah, dan dua naga bertanduk itu menggali ke tanah, menyebabkan bumi retak. Yun Xiao merasakan kekuatan besar menghantam tubuhnya, dan kemudian dia terlempar ke langit dan menghilang dalam sekejap. Apakah Anda masih ingin menggunakan ilusi? Langkah yang sama tidak berguna melawan saya. Luan Junhao berteriak, menyatukan tangannya, dan tiba-tiba merobek langit di depannya. Desir, langit terkoyak menjadi dua olehnya seperti tirai, dan semua pemandangan berubah, 1000 kaki jauhnya, sosok Yun Xiao muncul, matanya dipenuhi kejutan. Kekuatan yang sangat kuat datang dari segala arah, langsung membelenggunya, sama sekali tidak bisa bergerak. Sosok Luan Junhao melintas, dan dia mendekat, tiba-tiba meninju. Langit yang bisa saya lihat sudah cukup untuk Anda lihat ke atas. Ledakan. Kekuatan pukulan itu menghantam tubuh Yun Xiao, menyebabkan dia batuk seteguk darah, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap saat dia jatuh dari langit. Luan Junhao menatap Yun Xiao, yang sedang jatuh, dengan tatapan membunuh di matanya dan ekspresi perjuangan yang rumit di wajahnya. Tingkat peningkatan bocah ini terlalu cepat dan terlalu menakutkan, selain itu, dia membawa alat Sein bersamanya, jika dia dibiarkan tumbuh, mungkin dia akan membutuhkan waktu kurang dari 1 atau 2 tahun untuk benar-benar tidak cocok untuknya. Tuan Teng Guang ingin menangkap anak ini, kemungkinan besar untuk artefak Sein di tubuhnya. Luan Junhao berpikir keras, matanya berkedip dengan cahaya gelap, jika saya membunuhnya dan melarikan diri dengan artefak Sein, saya ingin tahu apakah saya bisa meninggalkan aula. Kekosongan yang besar. Setelah berpikir sejenak, dia sepertinya merasa bahwa dia tidak percaya diri dan tidak bisa menahan nafas. Baiklah, mari kita bawa dia ke Teng Guang dulu dan amati situasinya. Saya belum memiliki kekuatan untuk melawan Teng Guang, tetapi dao ilusi kekosongan besar sangat bermanfaat bagi saya. Petik 2. Setelah mengambil keputusan, dia mendarat dalam sekejap dan muncul tepat di sebelah Yun Xiao. Jalang, apakah kamu bahagia sekarang? Wajah Yun Xiao pucat, dan sudut mulutnya berlumuran darah, dia menutup mulutnya dan menatap pria itu dengan tatapan kesal. Pukulan itu secara langsung menghancurkan sebagian besar meridiannya, kulitnya berdarah di mana-mana, dan dia dalam keadaan sangat menyesal, dia hampir tidak memiliki kekuatan tersisa untuk bertarung. Pelacur, ikutlah dengan Tuhan ini. Luan Junhao membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan kekuatan ruang membelenggu Yun Xiao, membuatnya tidak dapat membebaskan diri tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Segera setelah itu, seberkas cahaya terbang dan menghilang di ujung koridor. Semuanya kembali sunyi, sesaat kemudian, beberapa petir hitam tiba-tiba muncul, saat mereka berkedip, ruang berputar dan sosok Yu Muji muncul. Sambil mengerutkan kening, dia melihat ke koridor dengan tatapan curiga, sudut mulutnya melengkung menjadi cibiran, dia melebarkan sayapnya lagi dan menghilang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Luan Junhao tiba di depan menara pusat kecil dan langsung terbang ke bawah. Pagoda kecil itu sangat indah di kedelapan sisi dan dibungkus dengan emas, itu seperti bangunan 12 lantai, indah dan indah. Luan Junhao terbang ke bawah, dan Yun Xiao dibelenggu olehnya dengan aliran energi primordial, dia jatuh tepat di belakangnya dan batuk darah lagi. Dia meliriknya dengan jijik, lalu berbalik untuk membungkuk ke pagoda emas dan berkata, Tuan Teng Guang, saya telah membawa orang ini. Pagoda emas berputar dan seberkas cahaya melesat keluar, sesosok muncul di depan pagoda dan duduk di kehampaan, dia mengenakan pakaian mewah dan ekspresinya tenang. Terima kasih atas kerja kerasmu, Teng Guang meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Luan Junhao terkekeh, Anda hanya semut, semudah meniup debu untuk menangkap Anda, apa yang harus diderita. Petik 2. Kamu boleh pergi, beristirahatlah dengan baik dan pulihkan, Teng Guang mengangguk. Luka, Luan Junhao tertegun sejenak, lalu dia menepuk debu dari tubuhnya dan tersenyum, itu hanya debu, saya memang menggunakan beberapa kekuatan Yuan, bukan apa-apa.
Ekspresi Teng Guang aneh saat dia menghela nafas, sungguh teknik ilusi yang kuat, itu mengingatkan saya pada seorang teman lama. Murid Luan Junhao menyempit, dan ekspresinya berubah jelek. Tuan Teng Guang, apa yang kamu katakan? Saya tidak begitu mengerti. Kamu sudah memberiku wajah dengan membawanya kembali tanpa membunuhnya, kata Teng Guang. Tentu saja, saya harus memberi Anda wajah, yang mulia. Luan Junhao terkekeh, tapi, saya bertanya-tanya, apa gunanya menangkap Li Yun Xiao? Petik 2. Aku tidak berbicara denganmu, kata Teng Guang. Ekspresi Luan Junhao berubah, tiba-tiba, perasaan buruk melonjak di tubuhnya, untuk beberapa alasan, perasaan ini menjadi semakin kuat. Sejumlah besar keringat dingin menyembur keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba mulai gemetar, butir-butir keringat menggelinding seperti kedelai. Jubah panjangnya basah oleh keringat, tidak hanya keringat, tetapi juga darah. Dalam sekejap, dia berlumuran darah. Apa yang terjadi? Ilusi. Dia bergidik dan berteriak, apakah aku berada di bawah ilusi lagi? Suara santai Yun Xiao terdengar, itu tidak benar-benar memberimu wajah, sangat mudah untuk membingungkannya dengan ilusi saya, tetapi sulit untuk membunuhnya. Luan Junhao menghirup napas dingin dan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia menoleh tiba-tiba dan melihat Yun Xiao berdiri di sana dengan acuh tak acuh tanpa luka, dengan senyum yang tak terlukiskan di sudut mulutnya. Bagaimana mungkin? Kepala Luan Junhao langsung dipenuhi darah, dan matanya meledak dengan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Dia memerah dalam sekejap dan meraung, itu tidak mungkin. Yun Xiao menatapnya dengan senyum tipis dan berkata, Yang Mulia baru saja bertanya apakah saya merasa baik, dan sekarang saya tahu bahwa Andalah yang merasa baik. Puff. Luka di tubuh Luan Junhao tidak serius, tetapi pukulan mentalnya sangat besar. Di bawah kombinasi rasa malu dan kemarahan, dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya pucat. Mata Teng Guang bersinar saat dia memuji, untuk dapat membuat Kaisar Bela Diri Bintang 9 Puncak jatuh ke dalam ilusi tanpa menyadarinya. Teknik ilusi Anda dapat menempati peringkat 10 besar di dunia. Oh, jika hanya 10 besar, siapa 9 lainnya? Yun Xiao mengangkat alis, tampaknya tidak yakin. Aku tahu kamu sangat kuat, tapi jangan meremehkan langit, kata Teng Guang sambil tersenyum. Apakah Anda juga ingin memberitahu saya ketinggian langit ini? Yun Xiao tertawa, aku akan memberitahumu. Apakah saya tidak cukup memenuhi syarat? Tatapan Teng Guang terfokus dan dia berkata tanpa tergesa-gesa. Yun Xiao mendengus dingin dan menatapnya tanpa rasa takut, kamu bisa mencoba. Tuan Teng Guang, biarkan aku merawatnya. Luan Junhao mendesis, dia tampak seolah-olah dia telah menjadi gila, energi unsur yang melonjak di tubuhnya menyembur terus-menerus, dan dia hampir berada di ambang penyimpangan Qi. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa di militer, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir, teknik ilusinya mampu membingungkanmu karena dia meminjam kekuatan istana ilusi kosongku yang besar, jika tidak, bahkan jika dia bisa membingungkanmu untuk sementara waktu, dia pasti tidak akan bisa menjebakmu, namun, bahkan jika dia menggunakan kekuatan ilusinya, masih akan sangat sulit baginya untuk membunuhmu. Teng Guang berhenti sejenak sebelum melanjutkan, bakatnya memang jauh lebih unggul darimu, kau telah menghabiskan beberapa hari di istanaku untuk memahaminya, tapi itu tidak sebaik dia menghabiskan beberapa jam untuk memahaminya. Aku tidak peduli, aku akan membunuhnya. Wajah Luan Junhao begitu bengkok sehingga fitur wajahnya hampir terjepit, penampilannya benar-benar terdistorsi. Kamu tidak bisa membunuhnya, kamu hanya akan membuang-buang waktu, kata Teng Guang, dia menjentikkan jarinya ke udara, dan seberkas cahaya melesat langsung ke tubuh Luan Junhao, baru pada saat itulah api kesombongan yang dahsyat berangsur-angsur mereda. Alasan Luan Junhao berangsur-angsur kembali padanya, dan dia menatap Yun Xiao dengan kebencian di matanya. Teng Guang mengabaikannya dan menoleh ke Yun Xiao, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Aku bisa mengajarimu dao ilusi yang hebat. Ketika Luan Junhao mendengar ini, ekspresinya yang berbisa menjadi lebih intens, dan wajahnya sangat suram hingga air menetes keluar. Dao ilusi yang hebat memang baik, kata Yun Xiao, tapi langit terlalu rendah, dan itu tidak cocok untukku. Bocah, kamu terlalu sombong. Tubuh Teng Guang gemetar dan dia berteriak. Kamu memanggilku ke sini hanya untuk memberitahuku ini. Yun Xiao bertanya, Teng Guang, tanah ilusi yang hebat ini adalah formasi natal Anda, saya pikir Anda akan mati.
sekarang tampaknya aman dan sehat, mungkinkah kamu tidak berniat untuk menarik formasi dan malah ingin membiarkannya terus berkembang? Keterkejutan muncul di mata Teng Guang saat dia berkata dengan kaget, siapa kamu? Tidak peduli siapa saya, kata Yun Xiao, jika arai ini diizinkan. Untuk dilanjutkan, saya khawatir tidak ada yang bisa meninggalkannya, termasuk Anda, apakah Anda ingin mati untuk Dao? Petik 2. Karena kamu sangat pintar, bagaimana menurutmu? Teng Guang berkedip dan tersenyum. Kamu gila, itu pasti. Yun Xiao tertawa, jadi, aku harus membunuhmu sekarang. Teng Guang juga tersenyum, karena Anda memiliki pemahaman tentang formasi ini, Anda harus tahu bahwa jika saya mati, tempat ini akan segera menjadi formasi pembunuhan Void besar, itu akan membunuh semua makhluk hidup. Jika kita tidak membunuhnya, kata Yun Xiao, begitu dia benar-benar mengubah kehampaan menjadi kenyataan, alam kehampaan yang besar ini akan menjadi dunianya sendiri, dan saya khawatir kita tidak akan pernah bisa keluar lagi, setidaknya masih ada harapan untuk membunuhmu, Anda seharusnya baru saja melihatnya. Kami memiliki perahu Nuh, bisakah formasi pembunuhan kosongmu menghancurkan senjata suci ini? Aku tidak memiliki kepercayaan diri, tapi apakah menurutmu kamu bisa membunuhku? Teng Guang mengangguk. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa membunuhnya, tapi, jika saya tidak salah, Anda harus menekan Yu Sheng Feng di pagoda ini, saya masih sedikit yakin bahwa saya bisa menyelamatkannya. Chu Sheng Feng. Mata Teng Guang menyipit dan ekspresinya berubah drastis, dia berkata dengan kaget, kamu mengatakan orang itu adalah Chu Sheng Feng. Yun Xiao tertawa, bagaimana Anda bertahan? Setelah bertengkar dengan pihak lain begitu lama, kamu bahkan tidak tahu namanya. Luan Junhao juga tiba-tiba teringat nama ini, dia sangat terkejut sehingga mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Hahaha, setelah beberapa saat linglung, Teng Guang tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat bertarung melawan Sir Chu Sheng Feng dan tidak kalah. Kata-katanya sepertinya ditujukan pada Yun Xiao, tetapi juga kepada orang-orang di pagoda. Suara tidak puas Chu Sheng Feng datang dari pagoda, dia berkata dengan dingin, Li Yun Xiao, keluarkan aku dari sini, dan aku akan membunuhnya untukmu, kita akan meninggalkan tempat ini bersama-sama. Dengan kekuatanmu, tuanku, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Teng Guang pasti telah menggunakan 5 puncak untuk menekanmu. Kamu mengenalnya dengan baik, kata Yu Sheng Feng, saya bisa memecahkan 5 puncak sendiri, kamu hanya perlu menahan klonnya sehingga dia tidak punya waktu untuk menggunakan segel padaku. Teng Guang memaksakan senyum dan berkata, Tuan Chu Sheng Feng, apakah Anda terburu-buru untuk pergi? Jika Anda melewatkan pemandangan yang indah ini, Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Yu Sheng Feng mendengus dingin dan berkata, kamu memiliki daomu, dan aku memiliki daomu, Li Yun Xiao juga memiliki daonya, sangat disayangkan bahwa dao Anda tidak cukup baik, jadi Anda hanya dapat menemukan trik berbahaya ini untuk meminjam kekuatan semua orang untuk membantu Anda mencapai dao Anda. Yun Xiao tiba-tiba gemetar dan berteriak, Yu Sheng Feng, apa maksudmu dengan itu? Seringai Chu Sheng Feng datang dari pagoda dan dia berkata, Li Yun Xiao, kamu sangat pintar, tidak bisakah kamu menebaknya? Petik 2. Istana yang diubah dari 800 diagram arai ini semuanya adalah penjara, kata Yun Xiao kaget, saya pikir mereka digunakan untuk melawan musuh, apakah Anda akan mengorbankan mereka dengan manusia? Petik 2. Lawan musuh. Apakah saya sekekanak-kanakan itu? Cahaya aneh muncul di wajah Teng Guang saat dia meneriakkan, untuk mencapai dao yang agung, bukankah seharusnya kamu memiliki hati yang menghormati? Bukankah normal untuk mempersembahkan pengorbanan? Aku mengerti, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, Yu Sheng Feng baru saja mengatakan bahwa kultivasi Anda tidak cukup, jadi dia meletakkan 800 susunan dao untuk menarik semua ahli dalam ilusi untuk datang ke sini dan mempersembahkan pengorbanan untuk membuktikan dao Anda yang hebat. Bahkan kamu sendiri akan menjadi pengorbanan bagi sekte kekosongan yang besar. Meskipun sedikit bias, memang demikian, hanya saja aku tidak membutuhkan nyawamu, aku hanya mengekstraksi kekuatanmu. Luan Junhao terkejut, Yang Mulia, apa yang Anda lakukan? Teng Guang berkata, kamu tidak perlu khawatir, kamu terlalu lemah, tidak masalah apakah Anda ada di sini atau tidak, selama kamu mengikuti perintahku, kamu akan baik-baik saja.
Wajah Luan Junhao penuh rasa malu, dia tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Yun Xiao menghela nafas dalam hatinya, Luan Junhao telah melangkah lebih jauh dan lebih jauh di jalan, dan tidak ada jalan untuk kembali, pencapaiannya dalam hidup ini akan seperti ini. Saat itu, dia juga seorang pahlawan yang namanya mengguncang dunia, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Li Yun Xiao, kata Teng Guang, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk tunduk kepada saya, kamu tidak hanya akan aman dan sehat, tetapi kamu juga akan dapat mempelajari ajaran-ajaranku yang sejati, faktanya, seluruh tanah ilusi besar akan menjadi milikmu di masa depan. Hahaha, tawa keras Chu Sengfeng tiba-tiba datang dari pagoda. Apa yang kamu tertawakan? Alis Teng Guang berkerut. Yu Sengfeng tertawa, aku menertawakanmu karena tidak memahami orang di depanmu sama sekali, dia adalah batu bau keras kepala yang sering membuat orang menggertakkan gigi. Hehe, ini pertama kalinya dalam hidupku aku merasa kepribadian seperti ini bisa membuat orang merasa sangat nyaman. Yun Xiao tertawa, Yu Sengfeng, jangan berpikir bahwa aku akan menyelamatkanmu hanya karena kamu menyanjungku sekarang, saya tidak pernah jatuh cinta pada trik seperti itu benar, berapa banyak kekuatan yang tersisa, dan sejauh mana Anda bisa menahan Teng Guang. Aku tidak ingin langsung dibunuh olehnya saat aku bergerak. Suara Yu Sengfeng terdengar, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menekanku sekarang, Anda akan menjadi sedotan yang mematahkan punggung unta. Baiklah, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku akan menghitung sampai 3, dan kita akan menyerang bersama. Suasananya menjadi sedikit aneh, Teng Guang dan Luan Junhao sama-sama sedikit tercengang, bagaimana bisa ada logika seperti itu? Mereka sebenarnya sedang mendiskusikan cara menyerang di depan mereka berdua. 1. Yun Xiao berkata dengan lembut, senyum di wajahnya. 2. Matanya terfokus, dan begitu dia mengucapkan kata, 2, tubuhnya bergerak dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Petir menyebar di udara dan mengeluarkan suara berderak, dalam sekejap mata, Yun Xiao muncul di depan Teng Guang, telapak tangannya penuh dengan petir, dan dia mendorongnya keluar. 5 sambaran petir, ledakan, di bawah kelima jarinya, petir berkedip dan berubah menjadi serangan berbentuk naga. Teng Guang, yang sedang duduk bersila di udara, mengangkat tangannya dan menamparkan. Lapisan cahaya muncul di antara telapak tangannya, dan dengan suara, "Ci", itu menyebar seperti cermin air, bergoyang di depannya. Bum bum bum, getaran besar terus berdering, seluruh sosok Teng Guang menjadi kabur, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Pada saat yang sama, raungan datang dari payah, seluruh pagoda bergetar dan memancarkan cahaya terang. Gambar ilusi dari 5 puncak gunung mengembun di atas menara, berkedip-kedip dan memancarkan kehendak aturan yang menakutkan. Murid Yun Xiao menyempit saat dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, dia berteriak dan berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, dia mengangkat palunya dengan 1 tangan, dan kekuatan guntur terus meningkat. Bukankah kita setuju untuk menyerang hitungan 3? Teng Guang berkata dengan ekspresi aneh, di mana kepercayaan dasar antara orang-orang. Yun Xiao mendengus dingin, Anda ingin menggunakan kami sebagai pengorbanan manusia, namun Anda masih ingin mempercayai kami. Bukankah kita bodoh? Pergi ke neraka, naga petir 9 surga. Palu itu hancur, dan dengan ledakan, langit dan bumi retak, petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di bawah palu surgawi, menerangi seluruh dunia dengan warna biru, beberapa benang ungu ditelan dan dimuntahkan di bawah palu. Ledakan, cermin air tiba-tiba hancur, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar tubuh Teng Guang, menghancurkan tulangnya. Thunderbolt tidak kehilangan momentum mereka, setelah menghancurkan klon Teng Guang, mereka mendarat di pagoda, menyebabkannya bergetar hebat, sejumlah besar rune dan pola muncul. Ledakan, ledakan. Thunderbolt terus jatuh, dan gambar-gambar aneh beriak di sekitar pagoda, mereka terus menghilang. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau melesat keluar dari pagoda dan berubah menjadi jaderuyi di udara, yang jatuh ke puncak 5 puncak. Ledakan, 2 senjata tingkat mendalam yang kuat bentrok bersama, menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menerangi langit di atas aula utama. Keduanya tiba-tiba menyerang, dan dalam sekejap, Luan Junhao tercengang. Dia hanya bereaksi saat itu dan meraung, Li Yun Xiao, jangan lancang. Pasir kuning mengalir deras, dan sungai Gangga jatuh langsung dari langit ke-9,
bergegas menuju Yun Xiao dan mengalir ke laut, tidak pernah kembali. Aku lancang, Yun Xiao mencibir, apa yang bisa Anda lakukan kepada saya? Petik 2. Tubuhnya berkedip dan menghilang di tempat. Naga kembar merobek putaran angin. Mati. Luan Junhao tiba-tiba berteriak, dan pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, berubah menjadi dua naga bertanduk yang mengejar petir. Ledakan. Seekor naga bertanduk meledak, dan sosok Yun Xiao muncul dari debu. Dia tiba-tiba berbalik, pupil matanya menyempit, dan kelopak muncul di sekelilingnya saat dia menatap sosok itu. Luan Junhao menghirup udara dingin, takut dia akan jatuh ke dalam perangkap lagi. Dia berteriak dengan dingin, tanpa hukum Dao ilusi Tuan Teng Guang, kamu bukan apa-apa. Bunuh, bunuh, bunuh. Aura pembunuh memenuhi langit saat meledak ke arah Yun Xiao. Ledakan. Tubuh Yun Xiao langsung dipelintir dan meledak, dan potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke langit, hanya kepalanya yang tersisa, jatuh ke tanah dan berguling jauh. Hehe, dia akhirnya mati. Luan Junhao tertawa mengerikan, wajahnya dingin, tetapi dahinya berlumuran keringat, dan ekspresinya semakin jelek. Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa bersantai sama sekali? Mungkinkah itu Qian? Dia menelan ludahnya, kepalanya berhenti berguling dan menghadapnya, tiba-tiba ia menyeringai. Sial, kamu harus mati. Luan Junhao meraung ke langit, dia langsung menjadi gila dan meraung, keluar, keluar. Keluar dan lawan saya dengan adil dan jujur. Luan Junhao, kurang ajar. Suara yang dalam bergema, dan seorang pria dengan pakaian mewah perlahan muncul di langit. Dia memiliki ekspresi dingin dan menyendiri, itu adalah Teng Guang. Tuan Teng Guang. Luan Junhao tercengang, tidak, Li Yun Xiao, kamu Li Yun Xiao. Wajah Teng Guang menjadi gelap, Luan Junhao, teriaknya, kamu berani berteriak padaku. Pembuluh darah di wajah Luan Junhao membuncit saat dia meraung, jadi, kamu adalah Li Yun Xiao. Jangan pernah berpikir untuk menipuku dengan ilusi tingkat rendah ini. Mati saja kau. Telapak tangan Gangga besar. Dia meledak di tempat dan menyerang dengan telapak tangannya. Cepat berhenti. Aku nyata. Teng Guang terkejut dan meraung marah, namun kekuatan pukulan telapak tangan itu menembus langit dan bumi, langsung menghancurkannya berkeping-keping. Pemandangan di depannya menyebar dan cahaya dan bayangan berubah. Haha, Li Yun Xiao, kamu terlalu naif. Luan Junhao tertawa gila, kepercayaan dirinya meningkat pesat setelah pukulan telapak tangan, dan matanya setajam pisau saat dia menatap ke depan. Tuan Luan Junhao, apa yang baru saja Anda katakan? Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, ada berbagai macam tawa, dan itu adalah pemandangan yang bahagia dan harmonis. Seluruh tubuh Luan Junhao bergetar, dia berbalik dengan ngeri, dan wajahnya langsung menjadi pucat, ini adalah saya. Di depannya ada lautan cahaya keemasan dan ki keberuntungan, sebuah istana yang terbuat dari batu giok hijau dan giok berharga transparan berdiri di depannya. Pilar-pilar istana dipenuhi dengan ukiran giok naga sejati dan sisik emas yang bersinar terang di bawah matahari, keempat sisi langit-langit dicat dengan burung phoenix berbulu warna-warni yang berputar-putar di langit, terlihat sangat hidup. Di luar istana, ada lautan awan yang bergejolak, membuatnya terlihat seperti adegan abadi. Seluruh tubuh Luan Junhao bergetar, wajahnya pucat seperti kertas, tanpa jejak darah. Di aula, seorang tetua berjanggut biru tersenyum saat dia membelai janggutnya, siapa yang berani tidak mematuhi perintah Shen Xiao. Tuan istanaku hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata untuk memanggil kita ke sini, tidak perlu hadiah yang begitu bagus. Di kursi utama aula, wajah cantik itu berangsur-angsur terungkap dalam kabut, pupil semua orang menyusut dan mata mereka membelalak, mereka bahkan tidak berani bernapas. Ku Hongyan mengenakan jubah hijau sederhana tanpa aksesori cantik, ketika dia menunjukkan wajahnya, ratusan bunga memucat jika dibandingkan. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, pil Supreme 95 adalah salah satu pil level 9 terbaik di dunia, ini berisi hukum langit dan bumi dari angka 95, metode penyempurnaannya telah lama hilang, istana ilahi kami hanya memiliki selusin atau lebih pil ini, dan ini adalah satu-satunya pil yang dapat kami tawarkan untuk mengundang Anda semua untuk membantu, bahkan penguasa bela diri dari surga ke-9 akan sangat diuntungkan setelah mengambilnya. Petik 2. Ini Ying Luo, ini Ying Luo. Pikiran Luan Junhao langsung menjadi kosong,
seolah-olah dia kekurangan oksigen, dia hanya merasa sangat sulit untuk bernapas, dan keringat dingin mengalir di kepalanya. Pemandangan di depannya begitu akrab sehingga mengubah hidupnya dan dia tidak akan pernah melupakannya. Seorang pria yang tertutup api berdiri dan berkata dengan keras, "Tuan istanaku terlalu sopan, tetapi saat ini saya berada di kemacetan dalam kultivasi saya, dengan pil Supreme 95 ini, saya pasti akan berhasil menerobos, jadi saya benar-benar tidak akan sopan, selain berurusan dengan Gu Fei yang kali ini, Mu Yangsu akan mengikuti semua perintah Tuan Istana di masa depan. Ini palsu, palsu, semua ini palsu, ilusi, ilusi." Luan Junhao tiba-tiba berteriak dan bergegas ke aula utama, dia menunjuk para ahli dan meraung, "Kalian semua palsu. Adegan ini sudah terjadi sejak lama, dan Anda semua telah meninggal atau terluka. Ini semua ilusi." Semua orang tercengang, Mu Yangsu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Luan Junhao, apa yang terjadi denganmu? Mungkinkah ada yang tidak beres dengan kultivasi Anda baru-baru ini?" Fu Qishui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Plus, Anda menghadapi musuh yang kuat, jadi Anda berada di bawah terlalu banyak tekanan dan mengalami penyimpangan Qi." Petik 2. Hahaha. Semua orang tertawa, kecuali Ku Hongyan, yang duduk diam di kursi atas, dia tidak tertawa, tetapi matanya dipenuhi dengan kegilaan, seolah-olah dia telah menutup mata terhadap pemandangan di depannya. Wajah Luan Junhao berputar karena marah saat dia meraung, "Kalian semua diam. Apa hak kalian di alam ilusi menertawakanku? Gu Fei yang akan segera datang, dan dia akan membunuh kalian semua dengan satu gerakan." Dia meraung sebentar, lalu segera sadar dan berkata, "Tidak, tidak. Ini adalah ilusi." Wajah semua orang berubah drastis, dan mereka tampak marah. "Luan Junhao, apakah otakmu dipenuhi dengan kotoran?" Mu Yangsu berteriak dengan marah, "Dengan semua Lord dan Palace Masterku di puncak hujan salju, bahkan seorang ahli alam dewa harus menurunkan tubuhnya dan merangkak pergi, omong kosong apa yang kamu muntahkan." Kong Yuan Kui juga mendengus dingin dan berkata dengan sinis, "Jika kamu takut, kamu bisa turun gunung dulu." Saya tidak menyangka ahli jenius Luan Junhao menjadi pengecut. Fu Qishui membelai janggutnya dan berkata, "Kemarin, saya mendengar guru membual bahwa dia telah menguasai kekuatan super yang tak tertandingi dari penguasa bela diri Gangga, telapak tangan besar Gangga. Dia berkata bahwa Anda bisa berurusan dengan Gu Fei yang sendirian, tapi sekarang Anda sangat takut, ini benar-benar menyedihkan." Wajah Luan Junhao memerah, dan matanya terbakar karena marah, dia mendengus, "Kamu bisa mengejekku sesuka kamu, tapi apa yang bisa dikatakan kepadamu orang-orang yang tidak realistis?" Si Chen Hai tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saudara Junhao, kamu tidak perlu khawatir, saya hanya bukan siapa-siapa, belum lama ini, saya menemukan senjata mistik di luar kelas 9 di situs kuno, tombak reinkarnasi, ketika dikombinasikan dengan teknik tombak 100 pertempuran saya bisa membunuh dewa dan iblis dengan cara saya. Itu benar, kami bersepuluh adalah penguasa bela diri dari 9 alam surga, selain Palace Masterku, bahkan 3 teratas di bagan kekuatan langit dan bumi tidak akan bisa kembali hidup-hidup, apalagi Gu Fei yang." Markis Wen mengangguk dan tersenyum. Luan Junhao melihat semua ini dengan dingin, meskipun dia tahu bahwa itu semua palsu, dia merasa semakin tidak nyaman di hatinya, dia basah kuyup dengan keringat dingin, dan jubah panjangnya berlumuran keringat. "Apakah Tuan Luan baru saja makan buah 3 warna berbentuk lonjong?" Ku Hongyan tiba-tiba bertanya. Hati Luan Junhao bergetar dan dia mengerutkan kening, dia pasti tidak makan buah 3 warna berbentuk oval saat itu, tetapi setelah Ku Hongyan menyebutkannya, dia tampaknya memiliki kesan yang samar-samar tentang hal itu. "Yao Qin, apakah kamu mengeluarkan buah 3 nyawa?" Wajah Ku Hongyan menjadi gelap. Seorang wanita berjubah biru berlari dengan panik dan berlutut di tanah dengan celepuk. Wanita berbaju biru terus bersujud, tubuhnya yang lemah gemetar saat dia berkata, "Selamatkan aku, Tuan Istana, selamatkan aku. Saya ceroboh dan memeriksa buah 3 nyawa barusan, dan 1 memang hilang. Mungkinkah 3 nyawa buah?" Markis Wen terkejut, "Makan 1 akan menyebabkan halusinasi dan kamu akan menghabiskan 3 kehidupan dalam halusinasi." Ku Hongyan berkata, "Itu buah ini, karena kelalaian para pelayan,
buah ini kemungkinan besar dicampur ke dalam buah roh yang baru saja disajikan kepada Tuan Luan. Hal ini menyebabkan Tuan Luan jatuh ke dalam ilusi, meskipun itu hanya sekejap, itu melewati 3 kehidupan. Matanya menjadi dingin saat dia menatap wanita berbaju biru itu dan berkata dengan dingin, kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, apa gunanya? Seret dia ke bawah dan dia akan dihukum untuk jatuh ke gua es selama 10 tahun. Ah! Wanita berjubah biru itu jatuh lemas ke tanah, dan 2 wanita lain segera maju dan membawanya pergi. Jadi itu efek dari buah 3 kehidupan, kata Fu Qishui, pantas saja Nyonya Luan sangat gugup, kami telah salah paham. Kerutan di dahi Luan Junhao menjadi semakin dalam, dan alisnya benar-benar dirajut. Dia melihat ke mejanya sendiri, memang ada beberapa buah roh yang hilang dari piring. Dia sepertinya benar-benar memakan buah 3 warna berbentuk oval sekarang. Dia masih ingat bahwa rasanya asam dengan sedikit astringensi, dengan gigitan, energi roh sangat luar biasa dan menyegarkan. Setelah dia memakannya, seolah-olah seluruh jiwanya telah dipelihara. Saat dia memikirkannya, bentuk dan rasa buahnya menjadi semakin jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia melihat sekeliling ke kerumunan dan berkata, mungkinkah saya benar-benar memiliki mimpi pipa? Tidak mungkin, bagaimana bisa begitu nyata? Ku Hongyan berkata, jika orang biasa memakan buah 3 nyawa 3 kehidupan, mereka akan hilang selama 3 nyawa dalam sekejap. Dengan ranah kultivasi Nona Luan, saya khawatir dia akan hilang selama 20 hingga 30 tahun setelah memakan buah ini. 20 hingga 30 tahun. Seluruh tubuh Luan Junhao bergetar, setelah pertempuran di puncak hujan salju tahun itu, bukankah sudah lebih dari 20 tahun? Mungkinkah semua yang dia alami selama bertahun-tahun hanyalah ilusi? Dia memandangi orang-orang di depannya dan merasakan energi spiritual dan keindahan puncak hujan salju yang luas. Itu adalah perasaan cahaya yang menghubungkan langit dan bumi. Uap air yang memenuhi langit berasal dari awan dan menembus ke dalam kulitnya, itu sangat nyaman. Ilusi, jadi pengalaman 20 tahun terakhir adalah ilusi, hehe. Luan Junhao merasakan segalanya di depannya, dia menjadi semakin sadar bahwa dia telah memakan buah 3 kehidupan dan mengalami semua yang telah terjadi sebelumnya. Ku Hongyan berkata, Tuan Luan, Anda beruntung, buah ini memiliki efek peningkatan yang kuat pada pemahaman Anda tentang hukum surgawi. Saya dapat melihat bahwa energi vital Anda melonjak saat ini, tampaknya Anda telah membuat banyak kemajuan. Meskipun Luan Junhao masih merasa sedikit tidak nyaman, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata, itu benar, aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Gu Feiyang. Kamu telah membuatku sangat menderita di alam ilusiku, jadi aku akan mencabik-cabikmu inci demi inci di dunia nyata ini. Jadi itulah yang terjadi, aku baru saja salah menyalahkan Tuan. Mu Yangsu buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tangannya sebagai permintaan maaf, bahkan ada sedikit kecemburuan di matanya. Orang-orang lainnya juga berdiri dan menangkupkan tinju mereka, mengungkapkan permintaan maaf mereka atas tabrakan verbal barusan. Luan Junhao melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, akulah yang bergabung dengan iblis, saya tidak menyalahkan Anda, namun, semua orang harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Si Chen Hai mencibir, jangan khawatir, Tuhanku, yang saya khawatirkan sekarang Allah Gu Fei yang tidak akan berani datang ke pertempuran setelah mengetahui bahwa begitu banyak dari kita berkumpul di sini. Wajah Ku Hongyan masih tenang, tetapi jejak kelelahan melintas di matanya, dia berkata dengan ringan, jangan khawatir, semuanya, jika Gu Fei yang tidak berani datang, anggap saja bahwa dia telah kalah, saya akan menepati janji saya dan memberi Anda pil Supreme 95. Luan Junhao mengerutkan kening, dia baru saja menerima kenyataan di depannya, tetapi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mata si Chen Hai berbinar dan dia tersenyum, itu bagus, saya tidak berpikir dia akan berani datang, namun, ini bukan perjalanan yang untuk melihat alam abadi Istana Senxiao. Kuil Senxiao adalah surga yang terkenal di bumi, dan puncak hujan salju terletak di ujung langit, di puncak lautan awan. Melihat keluar dari seluruh istana, suara musik surgawi bisa terdengar, dan pemandangannya luar biasa. Sekelompok orang berdiri di ruang tamu, mencicipi anggur terbaik di dunia, mendengarkan musik surgawi,
dan menyaksikan lautan awan naik turun di luar istana, itu adalah pemandangan yang sangat menyenangkan. Senyum di wajah semua orang tidak berkurang, dan bahkan Luan Junhao secara bertahap membuka hatinya. Fu Qishui mengangkat cangkirnya dan minum sepuasnya, haha. Kuil Senxiao memang surga di bumi, saya tidak berpikir Gu Fei yang akan datang, jadi mari kita minum dan buat perjalanan ini berharga. Semua orang mengangkat gelas mereka dan minum, berbicara dan tertawa. Mu Yangsu mencibir, kaisar bela diri mengalahkan hakim ketiga di langit dan bumi bagan kekuatan. Itu bukan apa-apa. Si Chen Hai tertawa, Anda tidak bisa menyalahkannya untuk ini, jika dia tahu bahwa ada 11 tertinggi bela diri yang menunggunya, tidak ada yang berani datang, haha. Seluruh tubuh Luan Junhao bergetar, dia terus merasa ada yang tidak beres, meskipun semua yang ada di depannya sangat nyata, dia terus merasa ada yang tidak beres. Gu Yuan, yang diam selama ini, tiba-tiba berkata, apakah menurutmu Gu Fei yang juga akan meminta bantuan? Jika dia juga mengundang 10 penguasa bela diri untuk membantunya, maka pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang tragis. Semua orang terkejut dan memikirkan kemungkinan ini, suasana hati mereka yang riang samar-samar diwarnai dengan lapisan kekhawatiran. Si Chen Hai dengan dingin berkata, bahkan jika 10 lawan 10, kita mungkin tidak akan kalah, ketika saatnya tiba, serahkan saja Gu Fei yang padaku. Petik 2. Ku Hongyan berbaring miring dengan tangan di dahinya, dia memandang kerumunan dan berkata dengan dingin, Gu Fei yang tidak akan meminta bantuan. Bagaimana kamu bisa begitu yakin, Tuan Istana? Tanya si Chen Hai. Ada sedikit kebingungan di mata Luan Junhao saat dia berkata dengan canggung, kalimat berikutnya adalah, karena dia sudah ada di sini. Apa? Dia sudah di sini? Di mana dia? Semua orang terkejut dan menjadi waspada, indera ilahi mereka menyebar seperti ombak, tetapi mereka tidak bisa merasakan apapun di atas lautan awan. Ekspresi terkejut melintas di mata Ku Hongyan saat dia menatap Luan Junhao, mata mereka bertemu, dan mata Luan Junhao menjadi keruh. Mungkinkah Tuan Luan salah menebak? Kata si Chen Hai dingin. Ku Hongyan mengalihkan pandangannya, tebakan Luan Junhao benar, tidakkah kamu memperhatikan bahwa angin sudah mulai bertiup? Katanya, angin, tempat ini terletak di puncak gunung, jadi normal jika angin bertiup, kata Mu Yangsu dengan cemberut. Tiba-tiba, semua orang di ruang resepsi merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajah mereka, dan sudut pakaian mereka dengan lembut meledak, semua ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka menjadi waspada. Di luar ruang resepsi, cahaya keemasan menyebar dari langit, menyinari seluruh lautan awan, tiba-tiba, awan bergulung dan bergemuruh, seperti uap air yang mengepul, mendidih di antara langit dan bumi. Angin kencang dan awan beterbangan. Lautan awan dan uap air yang memenuhi langit ditarik oleh kekuatan hisap yang tak ada habisnya dan berkumpul ke langit. Lautan awan di atas seluruh kuil Senxiao tersedot, dan pegunungan hijau serta sungai yang indah muncul dari awan untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun. Tangan awan emas yang luas terbentuk di langit, itu sangat mempesona sehingga sulit untuk dilihat. Telapak tangan besar itu seperti dewa yang turun ke dunia, tiba-tiba jatuh dengan ledakan keras, membawa serta kekuatan surga yang bergulir. Angin dan awan naik di dunia, dan angin serta awan semuanya terserah saya. Melihat kekuatan langit yang bergulir yang jatuh seperti meteorit, ekspresi Luan Junhao berubah drastis, dia meraung, tidak, tidak. Jika itu nyata, bagaimana saya bisa memprediksi semua yang akan terjadi? Itu ilusi, itu masih ilusi. Dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah di tempat, dia meraung, Li Yun Xiao, beraninya kamu mengekspos bekas luka di hatiku. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Ki yang kejam menyembur keluar dari tubuhnya, dia mengangkat telapak tangannya, dan pola telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk sungai abadi yang melampaui ruang dan waktu, seolah-olah waktu sunyi, dan telah berdiri selamanya di dunia sejak zaman kuno. Segala sesuatu di puncak hujan salju, termasuk istana, lautan awan, dan sosok-sosok, semuanya berubah menjadi pemandangan dan menghilang. Namun, angin dan awan dari telapak tangan tidak hilang, sebaliknya, itu menjadi semakin mempesona, itu menyerap cahaya dari 4 kutub, menembak ke langit dan menerangi alam semesta. Ada juga sosok di balik angin kencang Cloud Palm, pakaiannya berkibar dalam cahaya, dan wajahnya tidak bisa dibedakan. Ledakan.
Dua sidik jari telapak tangan besar bertabrakan, dan lubang hitam besar muncul di langit, semua cahaya ditelan, dan langit runtuh. Tubuh Luan Junhao runtuh bersamanya, di bawah kekuatan angin dan awan, tubuh fisiknya diserang, pembuluh darahnya meledak terus-menerus, dan tubuhnya tertutup kabut berdarah. Tidak, jangan. Luan Junhao meraung dan berkata dengan tegas, aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. Ini adalah tempat di mana Anda akan pertama kali kalah, aku akan memilih tempat ini sebagai kekalahan terakhirmu. Suara sedingin es terdengar saat sosok itu turun dari langit, dia mengenakan jubah sederhana dan tanpa hiasan, berdiri sendirian di langit yang luas saat pantulannya meluas ke jarak yang tak berujung. Kamu Ying Luo, kamu adalah Ying Luo. Pupil Luan Junhao menyempit, dan pemandangan di depannya menjadi kabur, tidak peduli bagaimana dia menggosok matanya, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya merasakan sosok itu, wajah itu, suara itu, angin sepoi-sepoi dan awan, tatapan yang tidak terkendali dan menghina itu. Di depan matanya yang kabur, sosok Yun Xiao dan Gu Fei yang berangsur-angsur bergabung menjadi satu. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan keterkejutan, dia sepertinya telah mengerti sesuatu, vitalitasnya terus mengalir, dan pikirannya kosong. Faktanya, kamu sudah mati dalam pertempuran itu, sosok itu menghela nafas. Adegan di depannya mulai menghilang, langit kembali ke langit di atas istana ilusi besar di depan pagoda di luar kota bulan merah. Luan Junhao terbaring di tanah, berlumuran darah. Cahaya di matanya menjadi semakin lemah, awan putih di langit yang luas semakin jauh darinya, akhirnya, dia menutup matanya. Langit cerah dan indah, dan cahaya menyinari mayat Luan Junhao, itu sunyi. Pembangkit tenaga listrik dari generasinya telah kembali ke tempat di mana dia jatuh lagi, dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ruang itu sedikit bergetar, dan Yun Xiao jatuh darinya, matanya merah dan wajahnya pucat. Dia melihat mayat Luan Junhao dan berkata, kamulah yang mengalahkan dirimu sendiri pada akhirnya. Saat kamu kembali, ini sudah ditakdirkan untuk menjadi akhirmu. Ledakan, cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari pagoda, dan seluruh pagoda 12 lantai meledak lapis demi lapis, aura menakutkan terus bergetar dan berdampak ke segala arah. Ledakan, dengan suara keras terakhir, seluruh pagoda emas runtuh, dan dua sosok melesat keluar. Puncak 5 ekstrem dan surga kerajaan Ruyi di langit juga terpisah dan terbang kembali ke tuan mereka. Sosok Teng Guang berkedip dan muncul 1000 kaki jauhnya, wajahnya sangat pucat, dia melihat mayat Luan Junhao di tanah dengan kaget. Dan berkata dengan tidak percaya, kamu benar-benar membunuhnya. Bagaimana Anda melakukannya? Yu Shengfeng juga muncul beberapa ribu kaki jauhnya, memegang kereta kekaisaran yang telah terbang kembali, ekspresinya juga dingin saat dia melihat mayat Luan Junhao dan mendengus. Ketakutannya pada Yun Xiao juga semakin dalam. Yun Xiao meminum beberapa pil obat dan menghela nafas lega, itu semua berkat dao ilusi besar master tingkat Tuan Raja sehingga saya bisa membunuhnya, kalau tidak, bagaimana mungkin saya, Kaisar Bela Diri Bintang 8, menjebak Kaisar Bela Diri Bintang 9 puncak. Petik 2. Ekspresi Teng Guang serius, kamu benar-benar dapat menggunakan kekuatan ilusiku sesuka kamu, jelas bahwa pencapaianmu di dao ini tidak kalah denganku, Anda juga memiliki sihir mata yang luar biasa dan kepribadian yang tidak terkendali, apakah Anda kenal Gu Fei Yang? Petik 2. Ya, Yun Xiao tersenyum dan bertanya, apakah itu ada hubungannya denganmu, tuanku? Teng Guang telah menatap wajah Yun Xiao sepanjang waktu, mencoba menemukan beberapa petunjuk dari perubahan halus dalam ekspresinya, tetapi dia jelas gagal, senyum Yun Xiao tanpa cacat, seolah-olah telah diukir. Riak muncul di mata Teng Guang saat cahaya di pupil matanya berangsur-angsur mengembun, matanya jernih saat dia mengucapkan kata demi kata, kamu adalah Gu Fei Yang. Hati Yun Xiao tersentak, dan dia akhirnya terlihat terkejut kali ini. Di kejauhan, Yu Shengfeng juga mengerutkan kening, 10 penguasa bela diri adalah juniornya, dan dia tidak mengenal satu pun dari mereka, dia hanya mendengar nama mereka setelah keluar dari debu kristal merah muda, dia juga tahu bahwa Gu Fei Yang, penguasa bela diri Van Kuiser, telah meninggal di pegunungan Tiandang. Apa yang membuat Anda membuat tebakan yang begitu berani? Tanya Yun Xiao, apa itu? Petik 2. Teng Guang tiba-tiba tertawa, matanya dipenuhi dengan kemegahan saat dia berkata, haha, ini kamu.
Setelah kita berpisah di sumber formasi, aku merindukanmu. Ketika saya mendengar berita kematian Anda, saya pikir itu aneh dan tidak percaya Anda sudah mati, namun, saya belum mendengar berita tentang Anda selama 20 tahun terakhir, jadi saya pikir Anda benar-benar mati, aku tidak menyangka kamu memiliki janin bawaan. Tubuh Yu Shengfeng gemetar saat dia menatap Yun Xiao dengan tidak percaya. Dia secara alami mengerti apa artinya memiliki janin yang lahir secara alami, itu untuk parasit dan merasuki janin saat masih berada di dalam tubuh ibu, ini akan memungkinkan tubuh dan jiwa untuk mencapai kompatibilitas terbesar. Namun, risiko yang terlibat terbukti dengan sendirinya, jika kerasukan dilakukan terlalu dini, kemungkinan besar selama proses pembentukan janin, ingatannya akan dibersihkan oleh ki bawaan dan itu akan berubah menjadi tubuh energi yang murni dan tidak sadar, kepemilikan akan gagal total. Jika kerasukan itu terlambat, janin bawaan akan mengembangkan jiwanya sendiri, dan itu akan menjadi lebih berbahaya, untuk menghapus jiwa pihak lain tanpa melukai bakat bawaan janin tidak kalah sulit daripada membunuh transendensi ilahi. Yu Shengfeng menatap Yun Xiao dengan wajah muram, dia tidak tahu kerasukan seperti apa yang coba dilakukan Yun Xiao, tetapi bagaimanapun, begitu dia berhasil merebut tubuh janin bawaan, manfaat terbesarnya adalah dia akan memiliki kehidupan ekstra. Rambut Yun Xiao berdiri tegak ketika dia ditatap oleh kedua pria itu, reinkarnasinya pada dasarnya berbeda dari kepemilikan janin yang conate, tetapi dia terlalu malas untuk menjelaskannya, kamu belum menjawabku. Bagaimana kamu berani menebak seperti itu? Teng Guang tersenyum licik, ini sebenarnya sangat sederhana, kamu memberiku perasaan yang sama dengan Gu Feiyang, Anda tidak sombong dan mendominasi, Anda memiliki lebih banyak semangat seorang pemuda, bagaimana mungkin? Seorang pemuda berusia 20-an memiliki rahmat sebagai penguasa bela diri Van Kuiser. Dengan teknik mata Anda dan kepribadian batu bau busuk, kemungkinan besar memang demikian. Hahaha. Hahaha, Yun Xiao tertawa, kamu orang mati, aku tidak percaya kamu melihatku dengan satu pandangan, saya sama sekali tidak siap untuk ini. Teng Guang melihat tubuh Yun Xiao dan memuji, di antara semua ahli saat itu, saya paling terkesan dengan Anda karena ide-ide Anda berani dan tidak terkendali, seperti kepribadian Anda, kamu memberiku banyak inspirasi dalam memahami Dao Surgawi, itu benar-benar waktu yang tak terlupakan, tapi sekarang, tampaknya tidak hanya ide-ide Anda yang berani dan imajinatif, Anda bahkan telah mempraktikkannya, dengan tubuh ini, jiwamu, dan kapal Nuh di tangan, kamu pasti akan menjadi nomor satu di dunia di masa depan. Matanya bersinar iri saat dia berkata, tes angin dan awan 1000 tahun berlalu sambil tersenyum, dunia terbang dan bersinar dari masa lalu hingga sekarang. Yun Xiao tertawa, Anda menyanjung saya, tidak peduli seberapa berani dan imajinatif saya hanya seorang Dao kecil, Anda telah mengubah kehampaan besar menjadi dunia Anda sendiri, itulah Dao Agung tertinggi yang sebenarnya, saya mengagumi Anda. Jadi kamu setuju dengan rencanaku? Mata Teng Guang berbinar. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, jika aku jadi kamu, aku mungkin melakukan hal yang sama, tapi sayangnya, kamu adalah kamu dan aku tetaplah aku, selama Anda membiarkan saya dan rekan-rekan saya pergi, saya akan memberikan harapan terbaik saya dan berharap Anda segera mencapai Dao yang agung. Teng Guang tersenyum pahit dan berkata, Gu Feiyang, kamu mempersulit saya, begitu sekte kekosongan besar telah berevolusi, bahkan aku tidak bisa pergi, jika mereka melepaskan garis, dunia ini akan benar-benar runtuh, untuk dapat mengamati evolusi dunia di sini, saya khawatir berkah seperti itu akan sulit didapat lagi dalam hidup ini, jadi mengapa tidak menghargainya? Saya menghargai kesempatan ini, kata Yun Xiao, tetapi saya lebih menghargai hidup saya, adik laki-laki Teng Guang, jika kamu bersikeras untuk tidak setuju, maka kakak laki-laki ini tidak akan dapat mengingat persahabatan lama kita. Teng Guang berkata, ini bukan masalah tekad, di jalan ilusi besar saya, jika terus berkembang, pada akhirnya akan menjadi eksistensi seperti alam seni bela diri surgawi, hasilnya akan menyebabkan alam seni bela diri surga meledak atau dipisahkan dari alam seni bela diri surga, namun, tidak peduli apa, itu tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup semua orang, tetapi mereka tidak akan pernah bisa kembali ke alam seni bela diri surga. Selanjutnya, jika dibiarkan terus berkembang, ia akan dapat melahirkan peraturan tingkat ke-10 dengan sendirinya dan memenuhi impian semua orang untuk mencapai tingkat abadi.
Kamu sendirian? Yun Xiao mendengus dengan wajah muram, apakah menurutmu aku kesepian sepertimu? Pada awal kekacauan, itu berkembang menjadi kehampaan besar, selama ada cukup waktu, secara alami bisa menjadi dunia yang lengkap, tetapi itu akan menjadi ratusan juta tahun kemudian, untuk berpikir bahwa kamu bisa menemukan hal seperti itu. Untuk membela Dao, ada baiknya untuk membuat sedikit pengorbanan, Teng Guang tertawa. Kemudian, itu normal bagiku untuk mengorbankanmu untuk hidup, kata Yun Xiao dingin. Yu Shengfeng dengan dingin berkata, mengapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Orang gila ini sudah menjadi iblis, bunuh saja dia. Dia sudah lama kehilangan kesabarannya, dengan kilatan lampu hijau, roda gelap meninggalkan tangannya dan langit diam-diam terbelah. Desir. Tubuh Teng Guang dipotong menjadi dua, bagian atas kepalanya masih menatap senjata tingkat yang dalam, memperlihatkan ekspresi terkejut. Petik 2 tanda tanya seru petik 2. Kedua, tubuh yang rusak itu berangsur-angsur menjadi ilusi dan menghilang di udara, langsung mengembun 1000 kaki jauhnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Teng Guang berkata dengan santai, tubuhku sudah mulai bergabung dengan sekte kekosongan besar, kecuali Anda menghancurkan tempat ini. Saya tidak akan bisa melakukannya, namun, saya telah menyiapkan 800 diagram arai Dao di sini, ada juga banyak ahli yang ada di barisan saya yang menjadi milik saya, bisakah Anda melakukan itu? Petik 2. Yu Shengfeng mencibir, tidak bisa dibunuh. Kamu membuatku takut. Bentuk embrio dari tanah ilusi besar ini hanya cukup baik untuk menipu burung muda seperti Li Yun Xiao, tetapi itu jauh dari cukup baik untuk membual di depanku. Dia membentuk segel tangan, dan kereta kerajaan terbang ke udara, tiba-tiba berubah menjadi pemandangan aneh yang menekan Teng Guang. Aku akan langsung membawamu masuk dan melihat apakah kamu akan mati. Lingkungan gerbong harta karun itu aneh, dan sebenarnya mencoba menyerap cahaya yang membumbung tinggi. Ekspresi Teng Guang berubah drastis, dia melemparkan puncak 5 ekstrim dan menghancurkannya ke udara. Ledakan. Seluruh gerbong harta karun mulai bergetar hebat, dan kelainan mulai hancur. Permainan anak-anak. Segel tangan Yu Shengfeng berubah, dengan suara, zeng, roda dunia bawah terbang ke langit dari belakangnya dan langsung mengembang menjadi setengah mu ukurannya, cahaya formasi yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atasnya dan menebas ke arah 5 puncak. Teng Guang terkejut, dan berkata, jadi ternyata dia menyempurnakan formasi roda gelap surga ibu kota kecil menjadi senjatanya, tidak heran itu sangat kuat. Ledakan. Kelima puncak bergetar, dan salah satunya terbelah oleh The Dark Well. Kelima puncak runtuh dan berubah menjadi 5 puncak, mereka berputar terus-menerus dan kekuatan mereka sangat berkurang. Ekspresi Teng Guang menjadi dingin, dia berkata dengan kaget dan marah, Yu Shengfeng, aku menghormatimu sebagai senior, apakah kamu benar-benar ingin memaksaku untuk membunuhmu? Yu Shengfeng tertawa, kamu mengancamku ketika kamu akan mati. Bisakah aku menganggap tindakanmu sebagai pengecut? Bintang-bintang dingin melesat dari mata Teng Guang saat dia dengan dingin berkata, bukannya aku takut mati, tapi aku tidak ingin menggunakan kekuatanku dalam pertempuran yang tidak berarti ini. Sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti bahwa saya akan berevolusi menjadi kehampaan besar. Jika saya memiliki kekuatan, saya sebaiknya menggunakannya untuk mengembangkan Dao Surgawi. Siapa yang tertarik bersaing denganmu, hidup dan mati? Pujian yang luar biasa. Tiba-tiba, suara asing terdengar. Dalam sekejap, beberapa sosok muncul di langit dan berbaris berjajar. Itu adalah sekelompok iblis yang kuat. Orang yang baru saja berbicara adalah Sang. Dia memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya saat dia berkata, Tuan Tahta, Dao ilusi besar Anda sesuai dengan keinginan saya juga mengagumi kegigihan Anda dalam mengejar Dao Surgawi, saya harap Anda bisa melanjutkan. Yun Xiao tercengang, dia telah mencari ingatan jiwa En dan tahu siapa iblis besar ini. Yi Hefu juga ada di antara mereka, dan aura di tubuhnya sangat kuat. Begitu mereka berdua muncul, mereka menatapnya dengan dingin, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Dia juga melihat sosok yang akrab di antara mereka. Xuan Hua dengan malas memegangi kepalanya dengan tangannya dan tersenyum saat dia menyapu pandangannya, seolah-olah dia menemukan masalah di depannya sangat menarik. Bersambung.